Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yedra SSI MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kembali kita melaksanakan bedah riset artikel mahasiswa yang berjudul Applied Sum Probability Density Function for Frequency Analysis of New Case COVID-19 in Indonesia. Seperti biasa, kita kembali membedah riset artikel atas hasil kerja mahasiswa kita, yaitu mahasiswa program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam upaya mereka menempuh jalur pembuatan riset artikel sebagai syarat tugas akhir mereka. Tentu di awal telah kita lakukan review atau bedah riset tentang pemrograman sumber yang telah mereka lakukan, dan kini tiba saatnya kita bedah riset artikel yang telah mereka lakukan sesuai dengan apa yang dinilai oleh reviewer-reviewer dari luar negeri terhadap riset artikel yang mereka lakukan ini. Oke, coba kita lihat apa pendapat dari kita lihat pendapat dari, oke ini dia. Kebetulan alhamdulillah hasil yang telah dilakukan oleh siswa kita ini telah diterima dalam Jurnal International Journal of Mathematics Trends and Technology. Kita lihat bahwa manuskrip title Applied Sum Probability Density Function for Frequency Analysis of New Case COVID in Indonesia dengan manuskrip ID MTT 22DEC 001. Ini adalah satu reviewer report form yang memberi nilai terhadap keseluruhan hasil resi artikel yang dibuat. Yang kita lihat topik relevance itu diberi nilai 8, sedangkan scholarly quality hanya bernilai 7. Cukup baik jika kita bandingkan dengan sebelumnya itu 9, kalau sekarang 7. Cukup baik saya rasa. Language usage X 8, use of theory 8, kemarin 9, sekarang 8. Novelty 8, technical contents correctness 7, critical qualities, clarity of conclusion, depth of research, reference and biography 8. Jadi kita lihat diterima, tapi karena nilainya 78 dengan maksimum 100 nilai, maka poinnya itu diterima dengan sedikit revisi. Nah, ini sedikit revisi. Jadi kita mengucapkan sukses, selamat kepada mahasiswa kita yang menulis riset artikel ini dapat diterima walaupun dengan sedikit revisi. Kita coba lihat riset artikel yang dilakukan oleh mahasiswa kita ini. Kita coba share riset artikelnya. Oke, ini dia riset artikelnya. Applied Sum Probability Density Function for Frequency Analysis of New Case COVID-19 Indonesia. Ini adalah kasus positifnya, kalau kemarin yang mati, kalau sekarang masih yang menerima kasus positif. Dilakukan oleh Vini Anugrah dengan pembimbing Rado Yendra dan Muhammad Marizal dari Departemen Matematik Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Apa yang dilakukan seperti biasa dalam abstrak, tentu mesti ada apa yang mau dilakukan, tentu metode atau teknik apa yang digunakan, lalu hasil yang mereka dapatkan harus tercantum dalam abstrak. Di sini ada beberapa yang ingin mereka lakukan jelas, dan apa yang mereka lakukan menggunakan beberapa model, diantaranya Gamma, Amarendra, Rani, Sujata 2 parameter, dan menggunakan teknik-teknik penguji parameter, diantaranya sama AIC, BIC dan seterusnya. Lalu kita lihat introduction juga sama seperti sebelumnya, menceritakan masalah-masalah COVID, penelitian COVID dan dari mana sumber COVID terjadi. Kita lihat juga apa penelitian statistik dilakukan terhadap COVID, penderita positif COVID-19 ini. Data seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya,
disampaikan cukup ringkas dengan mengambilkan statistik-statistik dasar yang dilakukan. Method juga saya rasa tidak jauh berbeda, menceritakan probability density function dan cumulative distribution function ke dalam suatu tabel. Nah, ini yang menjadi kelebihan saya rasa. Ada di sini gamma 2 parameter, Rani 1 parameter, Amarendra 1 parameter, dan Sujata 2 parameter. Lalu teori bagaimana mengestimasi parameter tetap menjadi pilihan utama dalam menyampaikan methods, dan goodness of fit test juga mereka lakukan dengan baik. Beberapa hal yang menjadi cukup di sini adalah tambahan diberikan suatu fungsi log likelihood, logaritma natural log likelihood, atau logaritma natural likelihood. Ini sebagai suatu upaya dalam menggunakan teori ini dalam menurunkan estimasi parameter menggunakan metode Nether-Raphson. Kita lihat hasil yang diberikan, beberapa parameter wajib seperti sebelumnya, lalu beberapa grafik PDF plot kemampuan grafik dalam menangkap histogram juga diberikan. Kita dapat lihat di sini adalah Sujata 2 parameter dapat menangkap baik dari apa yang dilakukan berbanding dari distribusi lainnya. Juga kita lihat bagaimana kumulatifnya juga ditampilkan. Di sini kita lihat gambar kumulatif. Ada density plot, ada kumulatif plot, dan ada nilai AIC, BIC yang ditampilkan sangat baik sekali. Dapat kita lihat bahwa di sini Sujata 2 parameter memberikan nilai BIC dan AIC yang kecil dibandingkan dengan distribusi lainnya. Oke, saya rasa apa yang dilakukan oleh saudari Pini Anugrah ini cukup layak diganjar dengan diterimanya riset artikel yang dilakukan dengan keputusan accepted, tetapi dengan sedikit revisi. Ya, sedikit revisi, harus direvisi dengan baik. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin menentukan, melihat bagaimana program R yang dihasilkan oleh saudari Pini Anugrah ini, telah kita share sebelumnya dalam Rado Institute, terutama dalam melihat, mereview, membedah kerangka riset artikel yang dilakukan oleh saudari Rini. Di situ kita telah bercerita tentang model-model yang digunakan. Kita telah menunjukkan program bahasa pemrograman R yang dilakukan, dan kita telah melihat seperti apa rujukan atau referensi yang telah dilakukan oleh saudari Rini, tapi dalam program yang terpisah, yaitu dalam program bedah kerangka riset artikel. Setelah ada kerangka, kita kirimkan ke dalam, kita tulis dalam bentuk suatu riset artikel, kita kirimkan ke jurnal, lalu jurnal merespon, diterima walaupun sedikit revisi, dan insya Allah telah dilakukan revisi dengan baik. Dan kita tinggal menunggu waktu kapan terbitnya riset artikel saudari Pini Anugrah ini. Insya Allah dapat dijadikan sebagai syarat suatu tugas akhir sehingga dapat menjadikan bahan riset artikel ini menjadi bermanfaat bagi para peneliti lain ataupun bagi mahasiswa berikutnya yang untuk ingin melakukan pembuatan bedah riset artikel ini. Saya Rado Hendra sekali lagi mengucapkan selamat kepada saudari Pini Anugrah dan kepada sebelumnya rekan kita yang telah berhasil sukses dalam membangun image yang baik dalam berkuliah di program studi matematika, di mana kita memberikan pengetahuan, kemampuan bagi mahasiswa kita untuk dapat menghasilkan riset-riset artikel yang terbit dalam jurnal internasional. Tapi dengan catatan bahwa kita menyampingkan dulu kualitas dari riset artikel karena kita tidak mau sombong bahwa riset artikel internasional mempunyai suatu kelebihan tentunya. Kita tidak ingin menambah lagi beban, apakah dia harus Scopus, harus ini, kita tidak melihat itunya. Kita melihat bahwa bagaimana perjuangan mahasiswa ini dapat menembus suatu riset artikel. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan harus dibatasi di Scopus, mungkin untuk hal-hal yang lebih sulit lagi mungkin seperti untuk riset artikel yang dihasilkan oleh dosen atau profesor mungkin bisa saja. Tapi kalau untuk mahasiswa saya rasa cukup bahwa apa yang mereka lakukan ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Saya Rado Hendra undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.